Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Rina? Waalaikumsalam, baik Bu, alhamdulillah. Bagaimana Bagaimana dengan kabarnya Ibu? Iya, alhamdulillah Bu, kesibukannya saat ini saya, wah luar biasa ya. Lumayan Bu, banyak kesibukan, tapi alhamdulillah lah selama sehat gitu ya Bu ya, Iya. kita jalani saja. Bagaimana dengan Ibu, kesibukannya apa sekarang? Alhamdulillah sama ya, mungkin semua sekolah juga sedang mengalami kesibukan. Yang penting kita diberikan kesehatan ya Bu. Iya, Ya, amin. kekuatan. Saya juga sedang sibuk ini Bu, P5 sekarang di sekolah. Oh, sedang Diagendakan iya, P5. sistem blok itu. Oh iya ya, saya kalau K5-nya minggu kemarin Bu sudah Oh, beres. sudah beres ya Bu? Iya sudah selesai, alhamdulillah. Barusan baru ini ya mengisi survei Songlinjar. Oh iya, Sunan Sulinjar Iya, sama ya Bu ya? iya, iya, ya lumayan lah ya kita banyak Iya. kegiatan. Ini Bu, mohon maaf Bu, saya sudah mengganggu waktunya. Aduh, kenapa Bu Rina? Ada yang mau disampaikan? Nampaknya banyak beban Iya, sekali gitu ya di pikirannya. banyak beban Bu. Boleh, silahkan Ibu Rina. Saya ingin curhat Bu dengan Ibu ya. Boleh Ibu. Ini Bu, saya punya permasalahan ya di kelas itu. Kebetulan saya wali kelasnya. Saya melihat ada 2 anak Bu ya, yang banyak alpanya Iya. gitu. Nah 2 anak itu, kadang, dalam 1 minggu itu selalu saja ada alpanya gitu ya Bu ya. Kadang tidak ada kabar seperti itu. Saya sudah memperingatkan pada anaknya, ternyata ya masih seperti itu ya Bu ya. Nah Iya. seperti itu Bu, kira-kira, eee, bagaimana ya Bu ya, kalau seperti itu? Iya Bu, saya turut berempati ya, karena absensi itu sangat mengganggu ya, apalagi Ibu sebagai wali kelasnya, ada laporan Mhm. agenda wali kelas ya ketika Iya, rapat nanti. Eee, Kira-kira perasaan Ibu sendiri seperti apa jika melihat anak tersebut? ya sangat sedih Bu, di kelas Iya, itu kadang ya kalau misalnya anak-anak tidak lengkap ya Bu ya, apalagi tidak ada kabar, ya kita sangat sedih ya Bu ya, khawatir gitu. Kita juga berpikiran, "Anak ini kemana? Takutnya kemana?" Gitu iya Bu Bu. ya. Nah seperti itu gitu, takut juga kalau misalnya anak tersebut itu ketinggalan pembelajarannya di kelas Bu, tidak bisa mengejar ya seperti anak yang lainnya gitu Bu. Betul sekali Bu ya, apalagi sebagai seorang wali kelas gitu ya, Betul perasaan Bu. kita takut, cemas, Iya takut betul. misalkan iya, alpanya Iya berulang-ulang dalam sih, sebulan iya. berapa kali gitu ya. Betul, Bu, apalagi anak itu sekarang sudah kelas 9 Bu. Iya betul. Nah iya, kan sekarang lumayan ya, Bu, ya, kalau kelas 9 itulah istilahnya sudah di garis finish, kalau misalnya seperti itu kan sulit ya, Bu, ya? Iya, betul. Ibu kira-kira apakah sudah mengetahui indikator penyebab terhadap anak-anak Eee, tersebut? Kebetulan saya sudah, ini ya ngobrol-ngobrol juga karena kebetulan saya di kelas 9 ini baru ya mungkin. Saya sudah ngobrol dengan, wali kelas dulu yang kelas 8 gitu ya. Kalau satu orang anak itu memang, eee, dari wali kelasnya saya rasa indikasinya malas ya, Bu, ya, kalau satu anak itu. Karena memang dari kelas 8-nya selalu ada saja absensinya gitu ya, tapi kadang ya alasannya sakit, Bu, katanya gitu. Tapi setelah ditengok ternyata ada saja di rumah gitu ya. Nah kemudian, eee, dari faktor orang tuanya juga ya sepertinya kurang apa ya, kurang perhatian juga ya Bu ya. Kalau Iya, kita kan anak tidak sekolah, wah perasaan kita bagaimana ya Bu ya, di iya rumah betul. saja. Tapi ya orang tuanya katanya ya cuek-cuek saja katanya Bu. Nah kemudian untuk yang kasus anak kedua ya, yang itu ternyata di kelas 8-nya tidak ada masalah Bu, ternyata gitu ya. Tapi, saya dapat informasi dari teman-temannya, ternyata anak tersebut,
ayahnya sekarang sedang sakit gitu Bu. Jadi mungkin tidak ada yang istilahnya penghasilan ya Bu ya di rumahnya. Jadi dia terpaksa untuk menjadi ini Bu apa pegawai bangunan Bu. Dia Waduh, pekerjaannya seperti itu Bu. Terus saya juga ini Bu, ya kasihan juga ya mendengar itu Bu. ya. Ibu saya turut berempati ya. Yang pertama tadi sudah mempunyai masalah dari kelas 8-nya ya, latar Ya, belakang. Dan yang betul. kedua, kondisi orang tuanya yang berubah, sehingga ada perubahan yang signifikan ya Bu, dari kelas 8 ke kelas 9, ya. Betul, Eee, betul seperti ya, itu. setelah Ibu mengetahui hal tersebut, apakah Ibu sudah tahu kondisi belajar mereka di rumah atau lingkungan yang mempengaruhi gitu? Kebetulan saya belum tahu Bu mengenai hal tersebut. Ya mungkin saya juga akan menemui orang tuanya ya Bu ya. Kalau yang pertama mungkin saya akan coba undang dulu ya Bu ya ke sekolah gitu ya. Sekolah kondisinya seperti apa betul memang sakit gitu ya. Tapi kalau misalnya sakit kan tidak ada suratnya ya Bu ya, tidak ada Iya, kabar ke kita. Atau misalnya ada satu hal gitu ya, yang mungkin kita perlu koordinasi juga mungkin ya Bu ya dengan anaknya, dengan orang tuanya. Kan kalau misalnya dengan anaknya, ya saya sudah ngobrol, katanya sakit oh katanya. iya, Tapi kalau dengan orang tuanya kebetulan belum Bu, jadi saya belum mengetahui faktor penyebabnya gitu ya. iya, Bilang sakit kata temennya, enggak Bu, enggak sakit gitu ya. iya, Nah, saya juga ingin mengetahui hal tersebut. Kemudian kalau yang kasus yang kedua Bu, kebetulan saya sangat ingin home visit ke rumahnya Bu. Gitu ya, mmm, saya juga ingin mengetahui secara langsung apa betul yang dikatakan teman-temannya gitu Bu, bahwa ayahnya sakit gitu, kemudian memang dia itu sekarang menjadi tulang punggung gitu Bu, oh kasihan iya, juga ya kalau kondisinya seperti itu gitu Bu. Ya jadi saya belum mengetahui Bu, eee, apa istilahnya, penyebab aslinya gitu ya, seperti itu Bu. oh iya Ibu. Untuk kasus yang pertama, apakah Ibu sudah mencoba untuk menelepon orang tuanya atau belum ya? Ya Bu, kebetulan mungkin saya akan memberikan surat pemanggilan ya untuk orang Iya, tuanya Bu, secepatnya gitu. Saya juga akan berkoordinasi juga dengan guru MAPA yang lain Bu. Saya juga akan bertanya apakah memang pelajaran saya saja yang apa gitu Bu, atau di wali kelas yang lain juga sam memang seperti itu oh sama iya, ya Bu ya. Kemudian saya juga mau tanya dulu gitu ke anak ya, mengidentifikasi kenapa dia tidak sekolah, apa penyebabnya gitu ya. Kalau memang sakit ya kita mungkin usahakan tengok gitu ya. Tapi kalau iya, misalnya tidak ya kita motivasi terus, motivasi terus supaya sekolah kita cari tahu apa penyebab, apakah dia kesulitan belajar Bu, atau apakah dia itu ada masalah Bu di kelas iya, gitu ya. Atau misalnya dia tidak menyukai pelajaran saya mungkin Bu, saya juga iya, kan harus ini dulu ya, harus tahu dulu ya. iya ngobrol juga gitu dengan anaknya gitu ya. Dan di samping itu dengan orang tuanya juga Bu, karena orang tuanya ya seperti itu, katanya ada saja Bu di rumah gitu ya, kadang sakit gitu ya. Nah, saya juga ingin memberikan ini Bu, pengarahan juga kepada orang tuanya gitu Bu ya, koordinasi juga dengan orang tuanya, bahwa sekarang kan sudah kelas 9 ya Bu ya, Iya, kita harus bisa memotivasi anak tersebut supaya mau sekolah Bu, gitu. Seperti itu Bu kalau untuk yang anak yang pertama. Kalau untuk anak yang kedua mungkin Bu ya, saya akan melihat situasi dan kondisi di rumahnya seperti apa. Kalau memang benar seperti itu, mungkin kita juga memberikan masukan Bu kepada orang tuanya dan memberikan dorongan supaya anaknya meskipun membantu boleh Bu, misalnya membantu, tapi diusahakan di luar jam sekolah. Atau mhm,
di saat anak tersebut libur sekolah. Kasihan juga ya Bu kalau misalnya anak tidak begitu, apalagi latar belakang kelas 8-nya rajin gitu ya. Nah kita mungkin harus memberikan pemahaman ke orang tuanya, gitu ya, seperti itu. Boleh membantu, tapi di luar inilah istilahnya, di luar eh, jam pelajaran Bu. Dan kalau bisa mungkin kan kalau apa ya, Bu ya, jadi kuli bangunan itu berat sekali ya menurut Betul. aduh, saya juga kasihan gitu ya. Kita mungkin bisa komunikasi lah, apakah bisa mencari pekerjaan lain, entah itu berjualan atau apa gitu ya. Iya. Berjualan di sekolah juga gitu tidak masalah gitu ya. Asal istilahnya ya jangan melakukan apa pekerjaan seperti itu sangat sekali menurut saya. Ya mungkin komunikasinya Bu dengan orang tuanya. Iya, sudah sangat bagus sekali rencana yang akan Ibu lakukan ya, Bu. Terlebih Ibu bisa mengidentifikasi kasus anak yang pertama dan kasus anak yang kedua gitu, Bu, ya. Kalau untuk kedepannya koordinasi dengan orang tua itu yang akan Ibu lakukan seperti apa, Bu, kira-kira kepada Iya orang Bu, tua? mungkin untuk anak yang pertama, saya akan melakukan pemanggilan dulu ya Bu, ke sekolah ya Bu ya. Kalau misalnya ini harus segera dilakukan, mengingat saya khawatir takutnya anak tersebut tidak sekolah itu kemana Bu, gitu ya. Tidak istilahnya tidak ada di rumahnya gitu ya. Atau misalnya kalau orang tuanya tidak hadir Bu, saya akan langsung home visit ya, Oh, iya. menemui orang tuanya gitu ya. Saya usahakanlah harus komunikasi pokoknya Iya. dengan orang tuanya. Semoga kita bisa memberikan pemahaman kepada orang tuanya bahwa ya untuk saat ini memang harusnya ya idealnya sekolah itu 100% ya Bu ya Iya. kehadiran itu gitu. Apalagi sekarang sudah kelas 9. Ya Iya, betul. mungkin orang tuanya koordinatif Bu dengan kita ya bisa bekerja sama mudah-mudahan. Untuk permasalahan anak yang kedua Bu, mungkin ya tadi ya seperti yang saya bilang, saya ingin melihat keadaan dulu gitu, kondisinya bagaimana ya. Mungkin apa yang bisa kita bantu gitu ya. Mungkin untuk saat ini saya hanya memberikan dorongan moral ya Bu ya pada anak tersebut gitu ya, menguatkan gitu ya. Dan kita juga memberikan pemahaman kepada orang tuanya supaya ya istilahnya jangan sampai anak itu bekerja di saat jam pelajaran Bu. Ya, Iya. seperti itu. Bagus sekali Ibu Rina. Tadi yang pertama kita harus memotivasi ya Bu sebagai wali kelas yang baik, mempertahankan anak apalagi sudah di kelas 9 ya. Yang Iya, kedua sudah bagus juga untuk melakukan home visit menurut saya, terlebih kita tahu betul gitu kondisi muridnya itu seperti apa rumahnya, keadaannya, dan juga Ibu tadi melakukan komunikasi ya, komunikasi dan memberikan pemahaman kepada orang tua itu adalah menurut saya langkah yang paling baik Bu yang bisa dilakukan ya. iya. Nah Ibu pertanyaan selanjutnya kira-kira kapan nih Bu mau dilaksanakan agenda-agenda tersebut? Ya, saya inginnya secepatnya Bu ya. Kalau istilahnya tidak ada halangan Bu, saya akan memanggil orang tuanya hari ini juga Bu. Karena semakin cepat untuk kita melakukan tindakan semakin baik gitu Bu ya. Kemudian untuk yang kasus kedua mungkin saya akan home visit ya besok Bu, karena besok kebetulan saya tidak ada jam mengajar, Oh iya. jadi mungkin besok saya akan home visit ke anak yang kedua gitu ya. Kalau misalnya eh, hari besok itu tidak ada orang tua yang anak yang pertama, ya nanti bisa bareng-bareng Bu. Saya home visit ke dua-duanya gitu Bu. Iya. Alhamdulillah ya Ibu Rina, semoga semua agenda yang direncanakan sebagai wali kelas bisa berjalan dengan baik. Semoga Amin. mereka bisa bersekolah kembali, melanjutkan sekolahnya, Amin. mengikuti Amin. ujian juga Ibu. Amin. Terima Bagaimana kasih. perasaannya hari ini Bu Rina? Alhamdulillah
Terima kasih, Bu. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu, Iya, sudah sama-sama. memotivasi saya, sudah memberikan waktunya, Bu, sehingga semua permasalahan itu saya rasa sekarang tidak berat lagi ya, Bu, ya. Sudah Saya ringan juga gitu sekarang. berterima kasih Ibu sudah Sudah memberikan ringan, iya. pengalaman terbaiknya ya, berbagi Iya, pengalaman. Bu. Iya, sama-sama, Bu. Saya juga berterima kasih. Nah, mungkin, ya itu ya, Bu, ya. Alhamdulillah saya sudah menemukan, ya solusi ya setidaknya. Mudah-mudahan untuk, ke depannya ada Iya, gitu ya solusi ke depannya gitu. saya Terima kasih doakan ya, Bu, yang ya. terbaik Saya Ibu untuk amin, Bu. anak-anaknya. Amin, Bu. Saya juga doakan Ibu semoga sehat-sehat ya. Amin amin. Setelah kegiatan Ibu yang sangat padat, luar biasa Amin. sekali Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya ya, Bu, ya. Sehat selalu ya, Bu. Amin, Ibu Rina terima kasih waktunya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Dah.